Pemirsa, berbagai upaya dilakukan orang untuk mencari rezeki. Di Depok, Jawa Barat, seorang pria membuka pusat perbelanjaan barang bekas. Seperti apa tempat tersebut? Ada rekan kami, Celia Alexandra, yang akan mengabarkannya langsung dari sana. Selamat pagi, Celia. Boleh ajak kami berkeliling seperti apa sih mall rongsokan di sana? Apa saja yang kemudian dijual di situ? Nah, halo pemirsa, selamat pagi. Nah, kali ini saya berada di tumpukan barang-barang bekas di Mall Rongsok yang ada di daerah Depok, Jawa Barat. Kalau Anda bisa lihat ini dari atas kepala saya saat ini penuh dengan barang bekas, sampai di samping-samping saya pun ini penuh dengan barang-barang bekas. Sampai saya pun bingung mau beli apa di sini. Nah, bahkan yang datang ke sini pun pemirsa ternyata banyak yang seperti saya masih bingung mau mencari apa dan seperti mencari keberuntungan di sini. Mungkin ada barang-barang yang mungkin bisa dibeli di sini untuk nantinya melengkapi bahan-bahan keberuntungannya. Nah, kalau misalnya bisa Anda lihat saat ini pemirsa, ini banyak sekali mulai dari barang antik, kemudian juga mainan-mainan anak pun banyak yang terselip-selip di bagian atas kepala saya saat ini. Ini mungkin bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak yang bisa datang ke sini, ini juga sekalian pulang untuk membawa mainan untuk anaknya. Tapi saya menjadi penasaran nih, ini bertanya-tanya sejak tadi. Gimana caranya mengumpulkan barang-barang sebanyak ini dan kapan sebenarnya? Dan ide dari mana nih untuk membuat Mall Rongsok seperti ini? Nah, ini sepertinya sudah bersama dengan kami nih, ada Mas Nurholis yang merupakan pemilik dari Mall Rongsok. Mas, idenya dari mana sih? Ini barangnya banyak banget nih. Ide dari mana sih, Mas? Hobi atau seperti apa? Karena saya hobi. Jadi hobi saya itu ngumpulin barang bekas awalnya. Dari barang bekas ini kemudian saya perbaiki dan hasilnya itu saya iklankan di salah satu surat kabar. Hasil dapat duitnya dari surat kabar, saya makan di mall. Nah, kepikiran pada waktu itu tahun 98 bagaimana caranya saya harus punya duit dan saya akan buat mall tapi rongsok gitu. Oke, ini namanya Mall Rongsok. Itu memang dari diri sendiri yang menamakan atau seperti apa? Ya, dari saya diri saya sendiri karena memang saya hobinya nongkrong di mall untuk makan dan cari barang bekas di lapak-lapak. Nah, itu. Oke, tapi kalau saya lihat ini kan barangnya banyak banget, beragam. Ini pasokannya dari mana sih? Dari Jakarta saja kah atau seperti apa? Semua dari seluruh, kalau saya pikir dari Sumatera dan Jawa, kebanyakan yang ngambil seperti itu. Oke, ini jenisnya ada apa aja yang dijual di sini, Pak? Yang nggak ada itu tas, baju, sama sepatu. Yang nggak ada? Yang lainnya ada semua ya? Yang ada. Pak, ini kan besar sekali ya tempatnya. Ini milik sendiri atau seperti apa, Pak? Sementara masih sewa saya. Masih sewa. Cuman punya satu tempat sini aja atau ada tempat lainnya nih, Pak, untuk menampung barang-barang rongsokan Bapak nih? Ada. Untuk yang mall rongsok ini memang saya khususkan untuk furniture dan untuk barang-barang rumah tangga. Tapi untuk yang satu lagi namanya wisata rongsok. Nah, itu ada sound system dan barang-barang kecil semua. Oke, tadi saya sempat lihat-lihat sedikit, Pak. Ini memang barang antik juga dijual di sini ya, Pak ya. Kalau misalnya saya mau tanya nih, Pak, sehari bisa dapat omset berapa sih, Pak, dari Mall Rongsok ini? Ya, kalau kita rata-ratakan ya satu hari itu bisa dari 3 juta sampai 5 jutaan lah satu hari omsetnya. Oke, lumayan juga ya, Pak. Tapi paling dicari itu barang-barang seperti apa, Pak? Sementara ini yang di Mall Rongsok itu banyakkan yang dicari untuk kafe. Jadi untuk orang buka warung baru, untuk kafe, untuk rumah makan, nah di sini carinya. Oh begitu. Tapi kalau saya lihat ini kan furniture juga banyak-banyak di sini ya, Pak ya. Dan terlihat juga baru. Ini apa dipoles dulu atau seperti apa, Pak? Ya, memang sekarang ini ada barang baru, barang second ya, saya perbaiki dulu, kemudian saya poles supaya kelihatan baru aja. Dan saya plastikin. Harganya di bawah dari harga baru, itu aja. Oke, Pak, saya boleh lihat itu nggak? Sepertinya kalau kita lihat dari sini menarik nih, kursi-kursi untuk kerja ya, Pak ya. Ini kayaknya terlihat seperti baru banget ya, Pak ya. Kalau harganya berapa nih, Pak? Ini kan kursi kantor, kalau harganya di kisaran antara 400 ke bawah, 400.000. Kalau kita lihat harga barunya di atas ya sekitar 2 jutaan ke atas lah. Oke, berarti harganya ini bisa jauh lebih murah daripada harga baru dan kualitasnya juga ya standar ya, sesuai dengan yang memang ditawarkan di sini. Pak, yang paling unik di sini dijual apa sih, Pak? Ini yang sekarang untuk di Mall Rongsok ini, yang paling unik ya paling barang-barang kritil-kritil yang di atas nih, dan kursi-kursi ini nih, kursi-kursi dari anggota dewan. Ini uniknya.
Pantas nggak asing ya pemirsa, saya melihat tadi kursi-kursi di belakang saya ini seperti saya pernah melihat di gedung DPR RI. Ternyata ini memang kursi rongsokan, kursi DPR yang dibawa ke sini kemudian dipoles kembali gitu ya Pak ya. Dan kalau kita lihat pemirsa saat ini memang banyak sekali masyarakat pembeli yang datang ke sini sejak pagi tadi. Bahkan di pukul 8 pagi ketika baru buka saja, ini sudah ada yang berbondong-bondong datang untuk mencari barang rongsokan. Anda penasaran dan juga ingin membeli, mungkin Putri bisa datang kemari nih di Depok, Jawa Barat untuk mencari di Mall Rongsok. Sementara demikian. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Mall Rongsokan di Depok, Jawa Barat.